Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kegiatan tutorial PPA. Kali ini tutorial menjelang UAS kita akan membahas soal UAS tahun 2019 mengenai mata kuliah Statistika Matematika 1. Oh iya, buat teman-teman, izin mengingatkan ya, jangan lupa untuk absen di link deskripsi video ini. Makasih. Yuk, sekarang kita langsung aja bahas soalnya. Yang pertama itu, soalnya itu diketahui X bar berdistribusi normal dengan rata-rata mu-nya 32 dengan variansnya itu 7, dan Y berdistribusi normal dengan rata-rata mu-nya 35 dan variansnya itu 9. Nah, tentukanlah peluang dari Y bar lebih besar dari X bar. Nah, untuk penyelesaiannya itu, tadi kan kita diketahui yang ini ya, X bar berdistribusi normal, terus rata-ratanya 32, variansnya 7. Terus kalau ya, yang Y bar berdistribusi normal, terus rata-ratanya 35, variansnya 9. Nah, terus udah gitu kita cari rata-ratanya. Nah, berarti karena ini Y-nya lebih besar dari X, berarti mu Y dikurangi mu X. Berarti 35 dikurangi 32, yang ini sama yang ini, itu hasilnya 3. Nah, berarti mu-nya itu 3 rata-ratanya. Buat variansnya itu, varians yang Y ditambah varians yang X, varians yang Y kan ini harusnya 9 ya. Mohon maaf guys, ini harus 9, terus ini tambah 7 kan, berarti 16. Terus udah gitu langsung aja nih ke peluangnya. Kan peluangnya itu Y lebih besar dari X, berarti atau bisa ditulis juga kan kayak gini ya. Nah, terus buat nyarinya itu berarti kan 0 dikurangi mu per akar dari sigma kuadrat kan. Nah, kita pakai rumus yang ini. Kan Ibu biasanya itu ada yang si variansnya itu dibagi N kan ya. Nah, karena ini tuh N-nya kan kita nggak tahu juga berapa. Terus ini kan juga X bar, ini juga Y bar. Jadi diasumsikan si 7 ini tuh udah hasil pembagian dibagi N kayak gitu. Jadi nggak usah dibagi N lagi. Berarti ini tadi kan mu-nya kan 3 ya, berarti 0 dikurangi 3 kan minus 3 per akar dari sigma kuadratnya tadi kita udah cari 16. Berarti minus 3 per 4 kan, nah 3 per 4 atau 0,7 minus 0,75. Nah karena ingatnya itu buat di peluang, kalau aku gini, ini kan lebih besar ya. Nah sedangkan syarat di Ibu itu harus kurang dari, nah yang ini nih. Nah, yang ini kan harus kurang dari ya si Z-nya itu. Jadi, bisa juga kita tulisnya itu 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,75. Nah, ini kan udah kurang dari ya. Nah, berarti udah sesuai syarat lah gitu intinya. Jadi, nggak usah bingung sama minus ini, nanti dikurangi 1 lagi atau gimana gitu. Jadi, nggak usah bingung aja. Jadi, langsung aja kita pakai yang fungsi minusnya, berarti kan minus 0,75. 0,75 ini 7, 5-nya yang ini. Nah, didapatlah 0,226. Nah, berarti 1 dikurangi 0,226. Hasilnya itu 0,7734. Didapatlah ini peluangnya. Kayak gitu. Buat nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Diketahui X1, X2, Xn itu sampel acak yang berasal dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya itu sigma kuadrat. Jika X bar itu sama dengan sigma Xi per N dan S kuadrat itu sigma Xi min X bar dikuadratkan per N. Nah, ini yang diketahuinya nih. Nah, si soalnya itu turunkanlah distribusi dari NS kuadrat per sigma kuadrat kan. Nah, terus udah gitu diketahuinya kita tulis lagi. Nah, terus tadi kan di soalnya itu kan S kuadrat sama dengan sigma Xi min X bar dikuadratkan dibagi N kan, atau kita bisa juga kali silang nih, misalkan N-nya dikali S, berarti kan kita tulis bentuknya kayak gini ya. Nah, perhatikan kuantitas yang ini nih. Nah, yang di sini kita lihat dulu ke sini. Oh ya, sebelum ke situ kita lihat dulu nih catatan-catatan yang udah sering dipakai nih. Misalkan kayak X berdistribusi normal, terus variansnya mu dan rata-ratanya mu dan variansnya itu sigma kuadrat. Terus atau juga kita udah belajar yang Z sama dengan Xi dikurangi mu per
variasinya itu yang distribusi normal baku yang ini. Terus kalau misalkan si Z ini dikuadratkan, nah dia tuh akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, kalau misalkan si Z kuadrat ini ada beberapa N, atau si Z kuadrat ini sampai berapa N, atau bisa kita tulis sigma Z kuadrat itu, nah dia akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N, kayak gini. Terus, nah ini kita balik lagi ke kuantitas yang tadi ya. Nah, ini kita fokus ke nyari yang sini kan. Terus udah gitu kita modifikasi nih, tambahin min mu plus mu. Ini kan nilainya kan tetap ya 0. Jadi modifikasi tanpa merubah nilainya gini. Nah, ini kan tetap ya. Nah, atau bisa kita tulis juga xi min mu min x bar plus mu dikuadratkan. Nah, ternyata bisa juga kita tulisnya kan bentuknya kayak gini. Nah, ternyata bentuk ini tuh mau sama kayak a min b dikuadratkan. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi kita anggap nih si yang xi min mu itu sebagai a, terus x bar min mu itu sebagai b. Nah, kita anggap ini nih. Nah, berarti kalau misalkan dia mau sama A min B kuadrat, berarti kan bisa tulis hasilnya itu kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kan. Nah, kita lakuin juga buat ke pemisahan yang ini. Jadi didapatnya ini A-nya segini, terus dikali 2AB kan ini ya, A-nya X min mu, B-nya X bar min mu, terus B-nya X min mu dikuadratkan. Nah, didapatlah ini. Terus udah gitu kita modifikasi tanpa merubah hasil yang ini. Kita modifikasi tanpa merubah hasil yang ini. Nah, kita modifikasinya itu dikali x bar min mu per x bar min mu. Jadi kan itu satu ya. Jadi intinya mah sama aja kan. Nah, kita modifikasi karena x bar min mu ini bisa ya dikali ini, berarti kalau yang ini ya berarti di pembagian kan. Nah, hasilnya kan ini. Nah, terus udah gitu kita fokus dulu ke yang sini nih. xi min mu per x bar min mu. Nah, ini kan kita buat catatan ini nih, kita lihat. Nah, xi min mu. Nah, ingat x bar yang tadi kan sigma xi per n ya. Nah, berarti kita juga bisa tulis x bar itu dengan sigma xi per n kurang mu. Nah, terus udah gitu kita samakan penyebutnya. Berarti kan sigma xi terus ini kan kali n ya, dikali n mu per n. Nah, karena ini pembagian terus ada pembagian lagi, bisa sih yang bawah ini dikali langsung ke atas kan. Berarti n dikali xi min mu per sigma xi min mu min n mu. Nah, berarti sama dengan, nah bisa kan xi ini kita tulis sigma xi. Jadi si x ini tuh ada beberapa gini. Ada beberapa xi. Jadi kita bisa tulis sigma xi min n mu per sigma xi min n mu. Kayak gitu. Nah, ternyata ini kan hasil pembagian ya. Jadi hasilnya itu ternyata 1. Oh, berarti yang xi min mu per x bar min mu ini hasilnya itu 1. Nah, langsung kita masukin nih ke sini. Kan ini hasilnya 2, nah didapatlah segini. Nah, ini kan ada sama ya, x bar min mu dikuadratkan. Berarti kita anggap aja ini min 2 ditambah 1, berarti kan min 1 ya. Nah, didapatlah segini. Habis gitu, ini kan dalam kurung ya. Nah, tinggal dikali silang biasa, berarti kan didapatlah ini. Nah, dan ternyata didapatlah kalau sigma xi min x bar dikuadratkan, itu hasilnya sigma xi min mu kuadrat min n dikali sigma x bar min mu dikuadratkan. Habis gitu kita buat ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan sigma kuadrat. Nah, didapatlah untuk ruas kiri, berarti ya ruas kiri xi min x bar dikuadratkan per sigma kuadrat kita anggap sebagai A. Terus sigma xi min mu dikuadratkan per sigma kuadrat kita anggap sebagai B. Min n dikali x bar min mu dikuadratkan per sigma kuadrat kita anggap sebagai C. Terus kita udah gitu lanjut ya terus kita juga harus tahu ya fungsi pembangkit momen dari C kuadrat. Kalau misalkan dia C kuadrat dengan derajat bebas N, berarti fungsi pembangkit momennya itu 1 min 2T pangkat
min N per 2. Ini ada di pertemuan kedua kalau nggak salah gitu, yang fungsi pembangkit momen itu. Nah, terus kalau misalkan dia berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1, berarti ya tinggal yang N ini ganti aja 1, kayak gini kan. Nah, ini yang perlu diketahui dulu. Nah, tadi nih, balik lagi, jika B yang ini nih, B yang ini, nah yang ini, dia itu bakalan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, kita lihatnya dari yang tadi, nah yang ini. Kan bisa juga ya ditulisnya itu C kuadrat min mu dikuadratkan per sigma kuadrat itu bakalan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, terus kalau buat yang ini N dikali X bar min mu per sigma kuadrat itu bakalan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Dari, dari sini nih. Nah, dari sini kan sama aja. Nah, terus kalau misalkan buat si A, apa nih dia bakalan mengikuti distribusi apa? Makanya buat yang A ini yang kita cari gitu. Maka fungsi pembangkit momen dari yang A ini diperoleh dengan cara MA sama dengan E. Ini tuh fungsi pembangkit momennya ya. E dikali AT sama dengan E yang ini nih. Berarti E dikali E pangkat BT dikurangi E dikali E pangkat CT. Nah, berbicara pengurangan yang ini, nah maka kita lakukan pembagian. Kayak gitu. Nah, berarti yang tadi didapatlah kayak fungsi pembangkit momen dari yang B, dia kan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, fungsi pembangkit momennya berarti ini kan 1 min 2T pangkat min N per 2. Nah, ini. Oh iya, ini maaf ya teman-teman, harusnya ini ada T-nya ya. Mohon maaf. Terus yang C juga kan tadi derajat bebas 1 ya, berarti tinggal si N-nya ini ganti 1. Ini juga harus ada T-nya, mohon maaf. Ini juga harus ada T-nya, mohon maaf. Nah, terus udah gitu, nah ini kan pangkat yang di bawah ini kan minus, atau bisa kita juga tulisnya kayak gini kan, 1 min 2T pangkat 1 per 2 kan. Nah, atau karena ada pembagian lagi, jadi yang di bawahnya ini bisa langsung di ke atas dikalikan. Jadi didapatlah ini dikali ini kan. Nah, ternyata ininya sama nih, 1 min 2T, ini juga 1 min 2T. Jadi bisa si pangkatnya ini bisa ditambahkan. Didapatlah kayak gini hasilnya tuh. Nah, terus atau juga bisa kita tulisnya itu 1 min 2T pangkat min N per 2 min 1 per 2 kan. Bisa ditulisnya kayak gini. Nah, diperolehlah si fungsi pembangkit momen dari A ini 1 min 2T pangkat minus N per 2 min 1 per 2 yang tidak lain merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi C kuadrat dengan derajat bebas N min 1. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya buat sigma X min X bar dikuadratkan per sigma kuadrat atau kita sebut tadi N di S kuadrat per sigma kuadrat itu bakalan mengikuti distribusi C kuadrat dengan derajat bebas N min 1. Kayak gitu. Terus itu buat nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Diketahui peubah acak X1 berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas A dan peubah acak X2 berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas B. Diketahui antara peubah acak X1 dan X2 saling bebas. Nah, ini ingat peubah acaknya itu X1 sama X2-nya itu berdistribusi C kuadrat semua kayak gitu. Berarti dia itu termasuk ke ini distribusi F-Snedeker kan. Nah, karena peubah acak X1 dan X2 berdistribusi kuadrat, maka termasuk distribusi F-Snedeker. Nah, terus yang A pertanyaannya, tuliskan fungsi densitas dari peubah acak X1 dan X2. Ini kan diketahuinya yang tadi, terus buat F-Snedeker kan ini ya. Nah, ini terus yang B-nya itu turunkanlah rata-rata dan varians dari F jika diketahui F-nya itu X1 per A per X2 per B. Atau bisa kita tulis juga gini kan, dikali silang. Berarti B per A dikali X1 per X2. Terus yang pertama kita cari rata-ratanya dulu nih. Rata-rata peubah acak F atau kita mau nyari ekspektasi F,
Itu rumusnya berarti E dikali F yang tadi nih, yang ini B per A dikali X1 per X2. Karena si B per A ini konstanta, kita dikeluarin, didapatlah kayak gini. Nah, atau kita bisa juga tulisnya B per A dikali ekspektasi X1 dikali ekspektasi X2 pangkat min 1. Nah, kita fokus ke ekspektasi X1 dulu nih. Ingat, diketahui X berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas N, di mana ekspektasinya itu sama dengan N dan variansi itu 2 dikali N. Nah, tadi si X kuadrat ini dia berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas A. Nah, maka ekspektasi X1-nya itu sama dengan A. Sesuai yang di sini. Kan dia N ya. N itu kan derajat bebasnya. Berarti tadi X1 itu derajat bebasnya A. Berarti ekspektasi dari X1 itu sama dengan A. Nah, selanjutnya kita harus cari dulu nih ekspektasi X2 pangkat min 1. Untuk memudahkan dalam pengerjaan, kita lakukan pemisalan nih. Jadi tadi X2 itu sama dengan X aja. Nah, karena tadi kan udah dimisalin ya ini. X2 sama dengan X, berarti dia bakalan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas B. Dan G-nya itu 1 per gamma B per 2 dikali 2 pangkat B per 2 dikali X pangkat B per 2 min 1 dikali E pangkat min X per 2. Nah, terus berarti buat ekspektasinya itu berarti ini kan rumusnya ini fx kan. Nah, terus X ini X min 1, ini fx-nya yang ini ditulis lagi, dx. Nah, terus kita fokus ke sini, karena ini kan konstanta, maka bisa dipisah atau dikeluarkan, maksudnya dipisahkan dari integral ini ya. Nah, berarti kan ditulisnya kayak gini. Terus, berarti yang kesisanya itu kan X pangkat B min 2, X pangkat B per 2, ini kan min 1, ini sama min 1, jadi kan bisa digabung ya, jadi min 1 sama min 1, berarti min 2, dikali pangkat X per 2 dx, nah kita fokus ke X per 2 nih, misalkan si A itu X per 2, atau berarti kita juga bisa tulis X itu sama dengan 2A, berarti turunan dari dx itu sama dengan 2dA kan. Nah, di sini kita ganti nih si X tadi dengan 2A, terus yang X per 2 itu sama dengan A, dx-nya diganti jadi 2dA. Kayak gini lah didapat. Nah, terus udah gitu buat memudahkan biar gak jauh, jadi 2A-nya itu dipisah, dipencar. Jadi 2 pangkat B per 2 min 2, terus dikali 2 yang ini, terus A-nya B pangkat B per 2 min 2 dikali E pangkat min A dA. Habis gitu ini kan bisa digabungin ya, ini pangkat min 2, ini pangkat 1. Kalau misalnya kita tulis ini kan pangkat 1 ya, jadi min 1 kan, didapatlah ini. Terus, nah ini tetap. Nah, terus kita lihat nih catatannya. 2 pangkat B per 2 min 1 itu konstanta karena tidak mengandung unsur A. Nah, ini kan tidak mengandung unsur A ya, karena di sini juga kan DA. Jadi di sini dia nggak mengandung unsur A, berarti bisa dipisahkan atau kita anggap sebagai konstanta. Jadi bisa kesiniin. Ditulisnya kan kayak gini ya. Nah, terus berarti yang kesisanya itu A pangkat B per 2 min 1, ini kan min 2 ya, atau kita juga bisa tulisnya itu B per 2 min 1 dikali E pangkat min A dA. Nah, terus kita ingat nih ada catatan, ingat fungsi gamma itu gamma N sama dengan integral dari min T hingga sampai T hingga A pangkat N min 1 dikali E pangkat min A dA. Atau kita juga, ini kan fungsi gamma ya, catatan di fungsi gamma itu sama yang ini nih, gamma N itu sama dengan N min 1 dikali gamma N min 1. Nah, jika si N-nya ini B per 2 min 1, maka kita fokus ke yang sini dulu nih. Nah, ke yang sini, nah maka B min 2, gamma B per 2 min 1 itu integral dari min T hingga sampai T hingga A pangkat, N-nya nih, N-nya diganti B per 2 min 1 kan ini, min 1. Nah, E pangkat min A dA. Nah, ternyata bentuk yang ini tuh sama kan kayak yang ini. Nah, ternyata integral dari min T hingga sampai T hingga A
pangkat B per 2 min 1 dikali E pangkat min A dA itu ternyata dia tuh gamma dari B per 2 min N. Nah, jadi makanya kita misalin sama ini nih. Terus udah gitu, dapatlah ini hasilnya segini kan. Nah, terus udah gitu kita tinggal selesaikan gitu. 2 pangkat B per 2, ini kan 2 pangkat min 1, berarti 2 pangkat min 1, terus gamma dikali B per 2 min 1 per B per 2 min 1 dikali gamma B per 2 min 1 dikali 2 pangkat B per 2. Bisa ada yang bisa dicoret, ini sama ini sama yang ini, berarti sisanya kan ini ya. Nah, atau bisa juga kita tulis 1 per 2 dikali B per 2 min 1, atau kita tulis juga 2B per 2 min 2 kan. Ini kali ini biasa. Terus ada yang bisa dicoret lagi, berarti ini sama ini. Nah, berarti yang tersisanya itu B per B min 2. Berarti ekspektasi X2 pangkat min 1 itu 1 per B min 2. Nah, sehingga ekspektasi F yang tadi, nah yang ini kita tulis lagi ke sini. Nah, yang ini. Nah, ekspektasi F berarti B per A. Ekspektasi X1 tadi kan kita A ya, sesuai N-nya. Terus dikali yang ekspektasi X2 min 1 yang tadi kita habis cari, yang ini kan. Nah, ternyata ada yang bisa dicoret, berarti hasilnya itu B per B min 2. Kayak gitu. Terus, nah varians ubah, oh iya ini harusnya 2 ya, maaf. Terus varians ubah acak F, jadi kita nyari variansnya kan. Nah, rumus mencari varians itu kan VF sama dengan EF di kuadrat, EF kuadrat, ekspektasi dari F kuadrat min EF dikuadratkan kan, ekspektasi EF dikuadratkan. Nah, diketahui kan tadi F-nya itu segini. Nah, maka kalau misalnya di F-nya dikuadratkan, berarti B per A dikuadratkan dikali X1 kuadrat per X2 kuadrat kan. Terus kita cari dulu nih ekspektasi F kuadratnya, atau bisa kita tulisnya kan ini ya. Nah, terus kita fokus ke yang ini, ekspektasi X1 kuadrat. Nah, diketahui yang tadi, sama kan. Nah, yang tadi. Terus, berarti ekspektasi X1 itu kan A. Berarti variansnya dari X1 itu kan 2A. Nah, di mana rumus varians itu kan ekspektasi X1 kuadrat min ekspektasi X dikuadratkan kan, yang ini. Nah, terus kita tuh mau nyari ekspektasi X1 kuadrat. Nah, berarti bisa juga kita tulisnya dari varians X1 ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Atau ini ya pindah ruas jadi plus kan. Nah, tadi udah diketahui kalau varians tadi X1 kan 2A ditambah ekspektasi X tadi A, berarti dikuadratkan. Nah, didapatlah ekspektasi X1 kuadrat itu 2A ditambah A kuadrat. Nah, yang ini. Terus udah gitu kan ini kan diperoleh ya. Nah, terus kita cari ekspektasi X2 pangkat min 2 nih. Nah, untuk memudahkan dalam pengerjaan, kita sama kayak yang tadi, kita misalkan X2 itu sama dengan X. Nah, karena X tadi berdistribusi B dan maka si GX-nya itu ini kan, yang tadi lagi. Terus kita masukin nih ke rumusnya. Didapatlah ini biasa konstanta dikedepanin. Nah, terus berarti yang kesisanya kan berarti X pangkat min 2, X pangkat B per 2 min 1 bisa digabung jadi ini min 1, ini min 2, jadi min 3. B pangkat B per 2 min 3 yang ini. Dikali E pangkat X per 2 dx. Biasa kayak yang tadi lagi, X per 2-nya dimisalin lagi, didapatlah segini kan. Terus udah gitu 1 per gamma B per 2 dikali 2 pangkat B per 2 ini yang tadi si X-nya diganti ya jadi 2A, terus yang X per 2 jadi A. Terus udah gitu kan ditulislah kayak gini kan. Kita lagi. Nah, terus udah gitu. Nah, ini kan ada yang sama ya, 2 ini min 3, ini 1 kan, atau kita tulis. Nah, berarti bisa aja ditulisnya berarti 2 pangkat B per 2 min 2, terus dikali A pangkat B per 2 min 3 kan, yang ini dikali E pangkat
min A dA. Nah, terus udah gitu kita ingat ke fungsi gamma yang tadi lagi nih. Nah, terus kita fokus nih, kalau misalkan tadi ini kan kalau biasa konstanta ya, ini konstanta berarti dikedepanin ke sini. Nah, kita fokus ke sini nih. Nah, tadi kan ini min 3. Min 3 bisa kita tulis min 2, min 1 kan. Berarti kalau misalkan kita N-nya itu B per 2 min 2, maka gamma B per 2 min 2 itu sama dengan integral dari min T hingga sampai T hingga A pangkat B per 2 min 2 min 1, ini sama nih, dikali E pangkat min A. Ini kan sama ya. Oh, ternyata si N-nya itu B per 2 min 2 itu kita bisa anggap itu gamma dikali B per 2 min 2. Nah, ini nih. Nah, terus kayak tadi lagi kita selesaikan gitu. Berarti 2 pangkat B per 2 dikali 2 pangkat min 2 dikali gamma B per 2 min 2 terus per B per 2 min 1, B per 2 min 2 dikali gamma B per 2 min 2 dikali 2 pangkat B per 2. Ada yang bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Nah, didapatkan sisanya itu segini kan. Berarti 1 per 2 pangkat 2 B per 2 min 1 dikali B per 2 min 2. Atau bisa kita juga tulisnya kayak gini. 2 kali B per 2 min 1 dikali 2 kali B per 2 min 2. Nah, berarti kan ini kali ini biasa. Didapatlah hasilnya itu kayak gini nih, 2B per 2 min 2 dikali 2B per 2 min 4 kan. Nah, ada yang bisa dicoret, coret. Nah, berarti yang hasilnya itu, ekspektasi dari X2 pangkat min 2 itu 1 per B min 2 dikali B min 4. Nah, dapatlah ini. Terus kita masukin ke EF yang tadi, kan ini ya. Nah, ini terus tadi ekspektasi dari X1 kuadrat kita udah cari, terus ekspektasi dari X2 pangkat min 2 juga udah dicari. Nah, didapatkan ternyata ekspektasi F kuadrat itu B kuadrat dikali 2 plus A per A dikali B min 2 dikali B min 4 kan. Nah, sehingga variansnya itu EF kuadrat min EF dikuadratkan itu kita tulis kayak gini kan. Nah, terus berarti bisa juga kita tulisnya B kuadrat per B min 2 dikuadratkan yang ini. Nah, terus kita samakan penyebutnya nih yang bawahnya. Ini kan ada yang sama, jadi pangkat 3 ini. Nah, terus kalau buat yang ini berarti B kuadrat A plus 2 dikali B min 2 kuadrat dari ini ke sini kan. B min 2 kuadrat min B kuadrat A B min 2 B min 4. Nah, ke sini didapatlah ini. Setelah ini. Nah, ternyata di sebelum pengurangan sama sesudah pengurangan sama di bawahnya itu ada B min 2, jadi bisa dicoretkan. Nah, tapi dicoretnya itu lihat yang sebelum pengurangan itu cuman ada 1. Sedangkan ini kan ada 2, terus ini ada 3. Berarti kita nanti ngabisinnya yang 1 aja. Didapatlah berarti B kuadrat A plus B dikali B min 1. Ini kan tadi ada 2 ya, udah dicoret 1. Berarti tinggal sisa 1. Yang ini buat ruas yang setelah pengurangan tadi ada 1 terus dicoret 1. Berarti kan habis ya. Berarti sisanya itu AB kuadrat dikali B min 4. Berarti yang bawahnya ini ada 3, udah dicoret 1. Jadi 2. Kayak gini kan. Terus sisanya tinggal perkalian biasa gini, kayak pelangi, yang ini kali ini bisa, ini kali ini, hasilnya ini sampai ini. Terus udah gitu, terus ini kali ininya kayak gitu, tinggal didapatlah yang ini. Ternyata ada yang bisa dicoret nih, A B pangkat 3 kan, ini coret, ini juga bisa dicoret. Ini berarti 2, ini sama yang ini ya, berarti kan min 2 plus 4, berarti kan plus 2 ya. Nah, dapatlah ini, terus sisanya berarti 2B pangkat 3 min 4B kuadrat yang ini. Terus ini, nah kita sederhanain lagi, ternyata bentuknya itu 2B kuadrat dikali A plus B min 2 per A dikali B min 2 dikuadratkan dikali B min 4. Kayak gitu variansnya. Nah, itu buat nomor 3. Sekarang nomor 4 ya, lanjut. Diketahui X berdistribusi beta A, B. Penyelesaian itu, nah, buat yang A itu sih soalnya itu tuliskan fungsi densitas dari distribusi beta. Fungsi densitas dari distribusi beta kan ini ya,
Terus yang B-nya, tuliskan hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Nah, ini fungsi beta. Beta A, B itu sama dengan gamma A dikali gamma B per gamma A plus B. Ingatnya kayak gini aja. Berarti buat yang di sini ya, buat yang di gamma. Berarti gamma A terus dikali gamma B per gamma A plus B. Kayak gitu, ingatnya kayak gitu aja. Terus ini fungsi gammanya ya. Nah, ini kan hubungannya segini. Terus yang C-nya, turunkan ekspektasi dan varians dari distribusi beta A, B. Nah, kita cari ekspektasinya dulu nih dari distribusi beta. Kayak biasa lagi rumus ekspektasi kan ini ya. Terus kita masukin si fx-nya yang tadi. Nah, ini. Terus udah gitu, nah X-nya kan ini bisa X pangkat 1, ini X pangkat min 1. Berarti kan kita bisa tulisnya itu X plus 1 min 1 kan, ini. Terus 1 min X dipangkat B min 1 dx. Nah, terus kita ingat karena yang tadi di atas, tadi kan ini B. Nah, kalau misalkan fungsi beta A, B itu kan si X-nya itu A min 1 ya. Terus kalau misalkan ini A plus 1 min 1 nih, ada A, terus ada min 1-nya juga, berarti kan itu beta, terus ini kan ada 1, berarti beta A plus 1, B. Ini B-nya kan tetap ya B-1, ini juga B-1, sama kan? Ini juga nih B-1. Berarti beta A plus 1, B. Nah, kita anggap nih yang ini tuh dengan beta A plus 1, B. Ini kan berarti, atau kita bisa tulisnya kayak gini nih. Nah, terus kita ingat nih buat buat beta A plus 1, B itu apa? Kita lihat ke sini nih. Terus ke sini kan. Nah, ternyata beta A plus 1, B itu ternyata yang kayak tadi lagi nih, gamma A plus 1 dikali gamma B per gamma A plus B plus 1. Bisa juga tulisnya kayak gini. Terus kita masukin nih ke sini langsung aja. Terus yang bawahnya nih beta A, B. Yang ini kan kita lihat set. Nah, ke sini kan. Nah, beta A, B itu sama dengan gamma A dikali gamma B per gamma A plus B kan. Didapat ini. Nah, ternyata kalau di sini kan 1 per ya. 1 per kan berarti gini ya tulisnya. Tinggal dibalik aja. Berarti gamma A plus B per gamma A dikali gamma B. Nah, didapatlah kayak gini. Kita tulis ke sini. Terus udah gitu ada yang bisa ini. Sebelum itu kita lihat nih gamma A plus B plus 1 nih, lihat ke sini nih. Ke sini. Nah, gamma A plus B plus 1 itu ternyata lihat dari fungsi yang ini, kalau misalkan n-nya itu A plus B plus 1, maka n min 1 kan ini ya, n-nya itu kan A plus B plus 1 min 1 dikali gamma A plus B plus 1 min 1 juga kan, ini diperolehlah A plus, berarti kan ini 0 ya, 1 min 1 berarti A plus B dikali gamma A plus B. Ternyata gamma A plus B plus 1 itu didapatlah A plus B dikali gamma A plus B. Nah, kayak gitu ditulis di sini. Terus ada yang bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Nah, berarti yang kesisanya kan ini ya. Nah, atau yang ini nih. Ternyata kayak tadi lagi gamma A plus 1 itu berarti ini kan gamma A plus 1 berarti kayak tadi lagi A dikali gamma A. N-nya kita misalnya sama A gitu. Pas di sini kan N-1, ini N-1 kayak gitu. Berarti gamma A plus 1 itu sama dengan A dikali gamma A. Inilah didapat. Ada yang bisa dicoret lagi. Berarti hasilnya itu A per A plus B. Buat ekspektasi dari distribusi beta itu ini. Terus kita nyari variansnya nih. Cari rumus variansnya kan ini biasa. Karena ini udah diketahui, tadi udah dicari, berarti kita sekarang mau nggak mau cari yang ini kan. Ekspektasi X kuadrat itu biasa rumusnya berarti kan ini ya. Kayak tadi lagi, nah karena di sini plus 2,
Nah, terus ini -1, ini berarti ternyata beta A plus 2, B kan yang ini. Terus berarti kita bisa tulis yang ini. Terus kita tadi lihat lagi nih, identifikasi lagi beta A plus 2, B itu ternyata ini. Biasa tadi lagi gamma A plus B, terus dikali gamma B, dibagi A plus B plus 2, kayak gini dapatlah. Terus tulis ke sini. Terus yang bawahnya kayak tadi lagi, terus dibalik kan. Jadi dapatlah segini. Terus kita fokus ke yang gini, gamma A plus B plus 2 itu diketahui kan ini ya, gamma A plus B plus 2 itu berarti A plus B plus 1 dikali gamma A plus B plus 1. Nah, gamma plus A plus B plus 1 ini kan tadi kita udah cari, didapatnya ini kan. Nah, berarti kita masukin nih, A plus B A plus 1 dikali A plus B dikali gamma A plus B. Dapatlah ini kan. Terus udah gitu tinggal kita masukin lagi kayak tadi, ada yang bisa dicoret berarti kita coret, ini sama ini sama ini. Terus sisanya ini, terus kita fokus tadi, lihat lagi ke yang tadi gini, ini kan A plus 2 berarti A plus 1 dikali gamma A plus 1 per ini, atau bisa kita rinciin lagi, buat gamma A plus 1-nya berarti kan A dikali gamma A kan, yang ini. Terus nah ada yang bisa dicoret, ini coret, nah didapatlah buat ekspektasi X kuadratnya itu A dikali A plus 1 per A plus B plus 1 dikali A plus B. Nah, sehingga tadi kan kita mau nyari varians kan, nah variansnya itu kayak gini. Sehingga variansnya itu ekspektasi X kuadratnya ini, yang tadi ekspektasi X-nya kita udah tinggal dikuadratkan, didapatlah yang ini. Terus udah gitu, biasa kayak tadi kita samakan penyebutnya, berarti ini ke sana, ini ke sini kan. Nah, berarti A dikali A plus 1 dikali A plus B kuadrat, yang ini ke sana. Terus A kuadrat dikali A plus B plus 1 ke sini, dikali A plus B, yang ini kan. Nah, ada yang sebelum tanda pengurangan ada A plus B, setelah ada tanda pengurangan ada A plus B, di bawahnya juga ada A plus B. Berarti bisa dicoret, tapi kita lihat ini cuma ada 1, ini cuma ada ini ada 2, ini ada 3. Berarti kita coret cuma 1 kan. Ingatnya kayak gitu aja ya, kalau aku ingatnya kayak gitu. Nah, berarti A dikali A plus 1 dikali A plus B, ini kan tadi udah dicoret 1 jadi 1, A plus B, A pangkat 2, A plus B plus 1, ini kan tadi udah dicoret jadi habis. Terus per ini A plus B plus 1 dikali A plus B di pangkat 2 kan. Ini udah dicoret, tadinya ada 3 dicoret 1 jadi 2. Terus udah gitu biasa perkalian biasa. Ini misalkan aku mau kaliin yang ini dulu nih. Didapatlah ini segini, terus A kuadrat, ini hasilnya biasa. Nah, terus penyelesaiannya berarti ini kali ini kali ini kali ini kali ini kayak pelangit ya gini. Ini kali ini didapatlah ini A pangkat 3, A kuadrat B ditambah A kuadrat ditambah AB min 2A pangkat 3 ke sini. Berarti ini A kuadrat B, A kuadrat, ini min 1 kan. Min A kuadrat, kayak gitu maksudnya, mohon maaf. Terus udah gitu ada yang bisa dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini juga dicoret kan. Ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min. Nah, didapatlah sisanya itu segini. Nah, ternyata varians dari X-nya itu A kali B dibagi A plus B plus 1 dikali B plus 1 dikuadratkan. Nah, buat nomor 4 udah sampai segitu. Nah, soalnya kan ini sampai 4 ya. Paling udah, nah cuman segitu aja paling yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Kayak banyak banget ya tadi di atas. Mohon maaf juga bila ada penjelasannya kurang dimengerti. Karena aku juga masih sama-sama belajar, kayak gitu ya. Mohon dimaklum. Terus tetap semangat kuliah online-nya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, terus semangat UAS-nya. Yuk, bismillah. Udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.